Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kita. Tema materi kita kali ini, lembaga sosial. Pengertian lembaga sosial. Menurut Peter L. Berger, lembaga sosial adalah suatu prosedur yang menyebabkan perbuatan manusia ditekan oleh pola tertentu dan dipaksa bergerak melalui jalan yang dianggap sesuai dengan keinginan masyarakat. Menurut Mayor Pollack, lembaga sosial adalah suatu sistem peraturan-peraturan dan adat istiadat yang mempertahankan nilai-nilai yang penting. Menurut Sujono Sukanto, lembaga sosial adalah himpunan norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat. Dari definisi para ahli, dapat disimpulkan bahwa lembaga sosial berkaitan dengan hal-hal berikut. Pertama, seperangkat norma yang saling berkaitan, bergantung, dan mempengaruhi. Kedua, seperangkat norma yang dapat dibentuk, diubah, dan dipertahankan sesuai dengan kebutuhan hidup. Seperangkat norma yang mengatur hubungan antar warga masyarakat agar dapat berjalan dengan tertib dan teratur. Proses pertumbuhan lembaga sosial. Secara garis besar, timbulnya lembaga sosial dapat diklasifikasikan ke dalam dua cara berikut. Pertama, secara tidak terencana, artinya lembaga sosial itu lahir secara bertahap dalam praktek kehidupan masyarakat. Secara terencana, artinya lembaga sosial muncul melalui suatu perencanaan yang matang. Fungsi lembaga sosial. Pertama, fungsi manifest atau nyata adalah fungsi lembaga sosial yang disadari dan menjadi harapan banyak orang. Fungsi laten adalah fungsi lembaga sosial yang tidak disadari dan bukan menjadi tujuan utama banyak orang. Ciri lembaga sosial. Pertama, memiliki simbol sendiri. Kedua, memiliki tata tertib dan tradisi. Ketiga, usianya lebih lama. Keempat, memiliki alat kelengkapan. Yang kelima, memiliki ideologi. Yang keenam, memiliki tingkat daya tahan. Jenis-jenis lembaga sosial. Yang pertama, lembaga keluarga. Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Fungsi keluarga. Fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi, fungsi afeksi, fungsi ekonomi, fungsi pengawasan sosial, fungsi proteksi, fungsi pemberian status. Kedua, lembaga politik. Lembaga politik merupakan keseluruhan tata nilai dan norma yang berkaitan dengan kekuasaan. Fungsi lembaga politik: memelihara ketertiban di dalam, menjaga keamanan di luar, mengusahakan kesejahteraan umum, mengatur proses politik. Ketiga, lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan pada hakikatnya merupakan salah satu wadah sosialisasi nilai-nilai yang ideal di masyarakat. Fungsi lembaga pendidikan. Pertama, fungsi manifest. Mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah, melestarikan kebudayaan, menanamkan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam demokrasi. Kedua, fungsi laten lembaga pendidikan. Mengurangi pengendalian orang tua, mempertahankan sistem kelas sosial, memperpanjang masa remaja. Keempat, lembaga agama. Agama adalah suatu sistem terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal yang suci. Fungsi agama. Pertama, sumber pedoman hidup bagi individu maupun kelompok. Kedua, mengatur tata cara hubungan antar manusia dan manusia dengan Tuhan.
ketiga merupakan tuntunan tentang prinsip benar atau salah untuk menghindari perilaku menyimpang. Keempat, pedoman untuk mengungkapkan rasa kebersamaan yang mewajibkan seseorang untuk selalu berbuat baik terhadap sesama dan lingkungan hidupnya. Kelima, memberikan identitas kepada manusia sebagai bagian dari suatu agama. Demikianlah pembahasan materi kita kali ini. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Terima kasih.